Di Indonesia yang namanya pohon pisang banyak tumbuh di mana-mana. Tapi siapa yang nyangka kalau ternyata batang pisang alias gedebok pisang bisa menjadi peluang ekspor juga. Misalnya aja di Amerika Serikat, harga gedebok pisang per kilonya bisa mencapai Rp44.000. Lumayan banget kan? Nah, di episode kali ini saya akan membahas apa saja kegunaan batang pisang di luar negeri, negara tujuan ekspor batang pisang dan berapa perkiraan harga jualnya, cara ekspor batang pisang, dan persiapan apa saja yang perlu kalian lakukan sebelum ekspor batang pisang. Oke, pertama-tama mari kita bahas industri apa aja sih yang memanfaatkan batang pisang di luar negeri. Kalau jadi bahan makanan sih udah jelas lah ya. Selain untuk dimasak jadi sayur, batang pisang yang diiris tipis, digoreng sampai crispy kemudian dikasih bumbu, bisa dijual sebagai keripik pisang, baik manis, pedas, ataupun gurih. Tapi selain jadi makanan, ternyata batang pisang ini juga bisa menjadi bahan baku dalam industri tekstil. Serat kuat yang terdapat di dalam batang pisang bisa menjadi bahan dalam pembuatan kain yang ramah lingkungan. Kualitasnya pun tidak kalah dengan serat sintetis. Selain itu, batang pisang pun bisa dimanfaatkan oleh industri kertas. Serat alaminya membuat kertas menjadi kuat tanpa menggunakan bahan kimia yang berdampak buruk untuk kesehatan dan lingkungan. Bahkan beberapa negara juga sudah menggunakan batang pisang sebagai bahan baku untuk pembuatan bioetanol untuk menggantikan bahan bakar fosil seperti minyak ataupun batu bara. Belum lagi kalau kita bahas pemanfaatan batang pisang untuk pengobatan alternatif ya. Konon kabarnya batang pisang bisa membantu menurunkan tekanan darah, membantu mengurangi asam lambung, membantu menurunkan berat badan, sampai membantu mengatasi batu ginjal. Oke, sekarang mari kita bahas negara mana saja yang biasanya impor batang pisang. Yang pertama adalah Amerika. Di sana, batang pisang untuk dipakai industri tekstil, kertas, dan kayu. Harga jual batang pisang di sana itu antara 1,5 sampai $3 per kilonya. Kalau dirupiahkan, itu berarti sekitar 22 sampai 44 ribu rupiah per kilonya. Yang kedua adalah Jepang. Di sana, batang pisang dipakai untuk industri tekstil, pembuatan kertas, dan juga industri kayu. Di sana, harga ekspor batang pisang lumayan tinggi, yaitu sekitar 500 sampai 1.000 yen per kilonya. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 52 sampai 104 ribu rupiah. Selanjutnya ada Italia dan Perancis. Biasanya batang pisang diekspor ke Eropa untuk keperluan industri tekstil dan kertas. Harga jual di sana antara 2 sampai 3 euro per kilonya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 33.000 sampai 50.000 rupiah per kilonya. Keempat, batang pisang juga bisa dijual ke Korea Selatan. Biasanya mereka perlu batang pisang untuk industri tekstil dan pabrik kertas. Mengenai harga jual, di Korea itu harga per kilonya antara 2.000 sampai 4.000 won. Kalau dirupiahkan itu berarti harganya antara 23.000 sampai 46.000 rupiah. Negara tujuan selanjutnya untuk ekspor batang pisang adalah India. Biasanya mereka juga menggunakannya untuk industri tekstil dan kertas. Tapi kalau soal harga jual relatif lebih rendah ya daripada kalau ekspor ke Eropa. Kalau ke India mungkin hanya dihargai sekitar 20 sampai 40 rupiah per kilonya. Itu kalau dirupiahkan sekitar 3.700 sampai 7.400 per kilonya. Beda banget ya harganya sama kalau ekspor ke Amerika atau Eropa. Sebagai alternatif, kalian juga bisa sih coba ekspor batang pisang ke Cina. Mereka juga butuh untuk industri tekstil dan kertas. Tapi saya pribadi sih tidak begitu menyarankan untuk ekspor ke Cina, soalnya peraturan mereka relatif ketat dan harga jualnya rendah banget. Di Cina, harga batang pisang per kilonya itu hanya 8 sampai 15 yuan per kilonya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 16 sampai 31 ribu rupiah per kilonya. Oke, sekarang mari kita bahas perizinan apa saja yang harus kalian urus sebelum mulai ekspor batang pisang ke luar negeri. Secara hukum, berikut adalah ketentuan yang harus teman-teman penuhi dulu. Misalnya aja merupakan badan usaha atau badan hukum dalam bentuk CV, firma, perseroan terbatas, ataupun koperasi. Yang paling gampang sih bikin aja PT
PT perorangan. Daftarnya hanya bayar Rp50.000 dan tidak perlu pakai notaris. Kalian pun bisa daftar online loh. Silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Kemudian kalian juga butuh NIB alias nomor induk berusaha. Untuk dapat NIB ini kalian tinggal daftar lewat websitenya OSS. Gratis kok. Sejak 2018, NIB ini menjadi pengganti TDP, API, dan juga akses kepabean sebagai eksportir dan importir. Persyaratan selanjutnya adalah kalian harus punya NPWP atau nomor pokok wajib pajak dari kantor pelayanan pajak dan juga harus punya surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini bisa berupa SIUP atau surat izin industri ataupun izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing. Kalau soal dokumen, berikut adalah informasi yang perlu kalian persiapkan untuk bisa ekspor batang pisang. Yang pertama adalah data eksportir. Kemudian butuh juga data penerima barang, jadi siapa bayarnya. Kemudian sarana pengangkutnya, negara tujuan, packing declaration alias detail barang yang akan dikirim seperti jenis dan jumlah barang, dokumen yang menyertai, dan sebagainya. Kemudian kalian juga perlu penerbitan dokumen nota persetujuan ekspor atau NPE. Kemudian sediakan juga cargo manifest, invoice, bill of lading atau RW bill yang ini tergantung kalian ngirimnya lewat transportasi udara, laut, atau darat. Kemudian, kalau kalian ekspor batang pisang dalam keadaan segar, terkadang kalian juga akan diminta untuk memberikan sertifikat perlakuan ataupun sertifikat fumigasi oleh negara tujuan. Oke, sekarang pertanyaannya apa aja sih persiapan yang bisa kalian lakukan sebelum ekspor batang pisang? Yang pertama adalah pilih jenis batang pisang yang sesuai dengan kebutuhan buyernya. Soalnya ada varian yang lebih cocok untuk industri tekstil, tapi kalau mau untuk industri kertas, beda lagi nih tipe varian batang pisangnya. Secara umum ada 4 jenis batang pisang yang biasanya dijual oleh orang. Yang pertama adalah batang pisang Raja Bulu. Jenis ini memiliki serat yang tahan lama dan kuat. Makanya varian ini cocok untuk industri tekstil dan banyak digunakan sebagai bahan baku kain ramah lingkungan di luar negeri. Selain itu, varian ini juga cocok diolah sebagai keripik. Selanjutnya ada batang pisang barangan. Jenis ini keras banget dan relatif tahan lama. Makanya varian ini cocok untuk industri kayu ataupun industri kulit. Batang pisang barangan pun biasanya dijadikan bahan baku furniture atau perlengkapan rumah tangga. Selanjutnya ada batang pisang kepok. Kalau jenis ini dikenal dengan strukturnya yang lembut. Makanya batang pisang kepok biasanya dicari oleh industri kertas. Dan yang terakhir adalah batang pisang Ambon. Jenis ini dikenal memiliki diameter yang besar dan juga seratnya cukup kuat. Makanya jenis ini dipakai di industri konstruksi khususnya sebagai bahan baku dalam membuat papan komposit yang tahan air dan kuat. Di tahap selanjutnya, kalian juga harus melakukan pemotongan dan pengupasan. Potong batang pisang menjadi beberapa bagian yang kecil dan kupas seratnya dengan berhati-hati. Pastikan kalian bersihkan batang pisangnya supaya tidak ada kotoran ataupun zat-zat yang asing. Setelah dipotong, kalian bisa lanjut ke bagian selanjutnya yaitu pengeringan dan pengawetan. Keringkan batang pisang secara baik untuk menghilangkan kandungan air yang tinggi. Sedangkan kalau untuk proses pengawetan, kalian bisa menggunakan bahan kimia alami atau teknologi yang ramah dengan lingkungan untuk membantu menjaga kualitas produk. Selanjutnya, sebelum dikirim, lakukan juga pemrosesan tambahan sesuai permintaan buyer. Misalnya aja, kalau untuk industri tekstil, biasanya buyer minta seratnya dipintal dulu dan sebagainya. Tentunya, jangan lupa juga untuk memperhitungkan proses tambahan ini ketika menghitung harga jual ekspor untuk buyer, supaya kalian tidak rugi. Selanjutnya adalah standarisasi dan juga menjaga kualitas. Supaya buyer menjadi langganan, sebisa mungkin kalian menerapkan standar batang pisang seperti apa yang akan kalian ekspor. Ini biasanya meliputi ukuran, warna, dan juga kemampuan serat. Ini juga berguna supaya pembeli makin yakin dengan standar kualitas yang kalian miliki. By the way, kalau kalian mau tahu gimana caranya mencari buyer, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye bye.